Ainel Hario. Love Story Bab 6. Ainel tunggu, dengarkan papa. Panggilan Tuan Hario menghentikan langkah kaki Ainel dan menoleh melihat ke arah Tuan Hario. Apalagi pa? Tanya Ainel sambil memegang perutnya yang tampak mulai membesar. Duduk. Dengan malas Ainel menurut dan kembali duduk di kursi yang tadi ditinggalkannya. Kamu mau jabatan apa untuk Bara? Tanya Tuan Hario. CEO mungkin? Jawab Ainel santai. Kamu jangan asal Ainel, CEO bukan untuk orang sembarangan. Terserah papa deh, percuma juga Ainel ngomong papa gak akan ngerti, ucap Ainel sambil kembali meninggalkan meja makan. Ainel! Teriak Tuan Hario yang kali ini tak digubris oleh Ainel. Udah pa biarin aja, ucap Bu Sira. Tuan Hario dan istrinya kembali melanjutkan makan malam tanpa Ainel. Denting bunyi sendok dan garpu yang beradu ke piring yang mengisi keheningan di meja makan keluarga Hario. Sementara itu di dalam kamarnya, Ainel sedang berlayar di sosial medianya. Kenapa hidup gua jadi ribet gini? Gumam Ainel seorang diri. Mending kemarin gua gak usah nikah nurutin papa, mending gua kabur ke luar negeri aja. Ainel terus saja menggerutu sambil melihat-lihat postingan Nilam yang sedang berliburan ke luar negeri. Dia Ainel Celia Putri Hario, anak sematawayang seorang konglomerat kaya raya, dengan berbagai bidang bisnis digeluti legal ataupun ilegal. Ainel yang sedari kecil hidup bergelimang harta, apa yang diinginkan semuanya terpenuhi. Tuan dan Nyonya Hario semuanya sibuk, hingga tumbuh kembang Ainel diserahkan sepenuhnya kepada perawat. Tuan Hario sibuk dengan bisnisnya, sedangkan Nyonya Hario sibuk dengan gang sosialitanya, jalan-jalan, shopping dan arisan kegiatan hari-hari Nyonya Hario. Ainel anak yang cerdas dan berbakat, namun karena merasa terabaikan membuat dia mencari dunianya sendiri, hingga terjatuh dalam pergaulan bebas yang sebebas-bebasnya. Pernah waktu itu Ainel kecil merengek meminta kepada sang ibu untuk menyaksikan dia tampil sebagai penari balet berbakat di acara sekolahnya. Mama, besok Ainel akan tampil loh. Mama hadir ya lihatin Ainel, rengek Ainel kecil kepada sang mama. Aduh sayang, mama gak bisa. Besok mama Haru terbang ke Jepang, liburan bersama teman-teman mama. Ainel boleh ikut? Saat itu umur Ainel menginjak 10 tahun dan duduk di kelas 5 sekolah dasar. Ngapain kamu ikut? Gak ada anak kecil ikut. Udah sana sama Mbok Ina aja. Bukan kebanggaan yang didapat saat menceritakan prestasi kepada ibunya, hanya kata-kata sibuk dan pengusiran yang didapat. Lain lagi saat penerimaan rapot kelas 2 sekolah menengah pertama. Dengan riang Ainel menunjukkan hasil nilai rapotnya kepada ibunya yang sedang sibuk dengan ponselnya. Mama, Ainel juara 1 mah? Lapornya sambil menyodorkan buku rapot. Bagus dong, memang harusnya begitu kan sudah les privat. Ini mah rapot Ainel. Kamu juara kan? Ngapain lagi mama lihat? Dengan langkah gontai Ainel membawa rapot itu ke ruang kerja ayahnya. Papa! Betapa terkejutnya Ainel saat itu mendapati papanya sedang bermain kuda-kudaan dengan Mbak Yen salah satu asisten rumah tangga di rumahnya. Ada apa Ainel? Tanya Tuan Hario sembari menaikkan kembali celananya. Ainel juara 1 pa. Bagus. Hanya jawaban singkat yang dia dapatkan. Sementara Mbak Yen berbaring pada posisi semula menutupi bagian intim yang terbuka dengan tangannya. Papa dan Mbak Yen lagi ngapain? Tanya Ainel. Ainel, kalau tidak ada perlu kamu sebaiknya kembali ke kamar. Papa mau kerja, sama Mbak Yen pa? Iya. Tuan Hario mendorong tubuh kecil Ainel keluar dari ruang kerjanya, tanpa melihat mata Ainel sudah memerah menahan butiran-butiran bening di sudut matanya. Terabaikan. Itulah yang dirasakan Ainel kecil, hingga mulai hari itu Ainel tidak pernah sekalipun menunjukkan apapun prestasinya kepada kedua orang tuanya. Dengan berlari Ainel menuju kamar Mbok Inah. Ceklek. Ainel berlari memeluk Mbok Ina saat mendapati wanita parubaya dengan rambut yang sudah mulai ada yang memutih sedang berdiri di kamarnya. Mbok Ina mengusap pelan rambut majikan kecilnya yang tampaknya sedang benar-benar terluka. Tak terdengar suara tangis dari mulutnya, hanya isak kecil dan dada yang turun naik menandakan hati majikan kecilnya sedang tidak baik-baik saja. Non, Mbok ambil minum dulu ya, ujar Mbok Ina melepaskan pelukan Ainel. Ainel didudukan di ranjang Mbok Ina. Minum non, Mbok Ina menyodorkan segelas air putih dingin kepada Ainel. Ainel menghabiskan air yang diberikan Mbok Ina. Mbok Ina mengambil biku rapot di tangan Ainel dan melihat-lihat isinya. Non Ainel hebat, dapat juara ya. Ayok senyum atuh non, masak dapat juara kok nangis. Mbok Ina mengelus lembut rambut Ainel dan memeluknya. Selamat ya non dapat juara, nilainya bagus semua. Mbok bangga, ucapan Mbok Ina semakin membuat tangis Ainel tak bisa berhenti. Papa mama tidak sayang dengan Ainel Mbok. Kok bilang gitu, Tuan dan Nyonya sangat sayang kok kepada non Ainel. Papa dan Mama sama sekali tidak mau lihat rapot Ainel Mbok. Mungkin mereka sedang sibuk non. Iya Mbok. Kembali Ainel memeluk Mbok Inah dengan erat.
Mbok, tadi Ainel lihat papa lagi kerja sama Mbak Yen. Kerja apa non? Tadi Ainel ke ruang kerja papa, di sana ada Mbak Yen sama papa sedang kerja di sofa Mbok. Papa sedang berada di atas tubuh Mbak Yen, papa dan Mbak Yen sama-sama gak pakai baju Mbok, cerita lugu Ainel. Sedangkan Mbok Ina syok mendengar cerita Ainel. Emang Mbak Yen sakit ya Mbok? Tanya Ainel lagi. Kenapa non? Mbak Yen jerit-jerit Mbok bilang. Aak, ao, opa enak. Papa menekan-nekan tubuh Mbak Yen Mbok, lanjut Ainel. Terus papa mengusir Ainel Mbok. Ya udah non Ainel istirahat aja dulu ya, bujuk Mbok Ina kepada Ainel. Boleh di sini Mbok tidur sama Mbok? Boleh non. Dengan riang Ainel mengambil posisi tidur di atas kasur dan berbagi ranjang dengan Mbok Ina. Ainel tertidur sambil tersenyum. Mbok Ina hanya melihat dengan kasihan kepada anak majikannya ini. Apapun yang diinginkan semuanya terpenuhi tanpa perlu menunggu. Namun satu hal yang tak pernah didapatkan semenjak lahir adalah kasih sayang kedua orang tuanya. Bahkan anak sekecil Ainel melihat secara langsung perselingkuhan papanya bersama salah satu pembantunya. Saat di meja makan pagi, sarapan sudah tersedia di meja dengan teratur. Saat Mbak Yen mengantarkan piring, Ainel dengan polosnya bertanya, "Mbak Yen udah sembuh?" Pertanyaan Ainel sontak membuat Tuan Hario geram. "Kamu sakit Yen?" tanya Nyonya Hario. "Enggaknya. Semalam Mbak Yen di meja kerja papa tanpa baju." Mbak Yen mengeluarkan suara seperti ini Maau. Au. Awak enak sambil matanya terpejam cerita Ainel. Wajah Nyonya Hario sudah memerah menahan amarah. "Papa kamu bilang apa nak?" "Papa gak bilang apa-apa cuma terus menekan tubuh Mbak Yen yang terus menjerit." "Ainel!" teriak Tuan Hario Keoada Ainel. "Mbok Inah, bawa Ainel pergi desertei." Bersambung.